Oke, sekarang kita mau ngapain? Kita bikin podcast gabut. Aku udah setahun loh bikin podcast. Terakhir aku bikin podcast tuh sama Olaf Ramadan tahun lalu, ya belum tahun lah. Setelah podcast yang super sukses. Super sukses gimana? Jadi ceritanya gini. Aku udah ngumpulin 20 pertanyaan tentang hidup. Berat sih. Tapi ya kita coba aja versi kita aja. Ini dari perspektif kita sendiri. Perspektif kita, jadi nggak harus semua orang setuju dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma sudut pandang aja. Dari sudut pandang dua orang yang punya latar belakang berbeda. Tapi ya paling nggak dengan rentang umur yang sama, kira-kira gitulah. Nggak harus setujuin semua orang yang jelas. Dan nggak usah saling menghakimi, intinya gitu aja. Itu. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesiain dulu dong. Oh, bahasa Indonesia dulu. Di mana sih kamu tuh nemuin arti hidup nih? Pada momen apa? Terus kamu lagi ngapain sih? Oh, hidup itu ternyata gini gitu. Ngomongin arti hidup ya. Hmm. Sebenarnya kita nggak pernah bisa, menurutku, ini kan perspektif ya masing-masing. Menurutku arti hidup tuh akan selalu berubah-ubah. Maksudnya arti hidup selalu berubah-ubah? Oke. Artinya gini, di saat kita menjadi seorang anak bagi ayah dan ibu kita, hidup kita tuh artinya untuk mengabdi untuk mereka. Tapi setelah kita menjadi ayah, misalnya, hidup kita artinya untuk menghidupi anak-anak kita. Iya ya, berkembang, bakal berubah-ubah menurutku ya. Iya, tapi ya biar ada jawabannya, jadi pertanyaan gini deh. Jadi arti hidup pada saat detik ini deh, sekarang ini. Kalau dalam sekarang ya, sekarang ini aja. Arti hidupku tuh masih dalam proses pencarian untuk next step aku mau ngapain. Jadi bisa dibilang arti hidupku ini masih apa ya? Masih dalam tahap membanggakan orang tua. Jadi kedepannya mau misalnya ini dalam tahap apa mau untuk membanggakan orang tua, next stepnya aku belum tahu aku bakal menjadi apa ya, maksudnya sesuatu yang langsung pengen bertanggung jawab atas keluarga atau ingin mengembangkan diri lagi, aku nggak tahu. Tapi aku dengar jawabanmu, aku jadi nemu jawabanku sendiri sih, Rey. Apa tuh? Yang mana itu dapat mewakili arti hidup tuh nggak harus berubah. Coba misal kamu dengar jawaban gue. Arti hidupku adalah membahagiakan keluarga. Okay. Dalam arti sekarang keluarga aku masih orang tuaku, dalam nanti aku udah nikah keluarga aku sendiri. Iya. Dalam nanti sekarang yang mungkin masih pacar jadi istri, jadi keluargaku juga. Itu lebih jadi general. Lebih umum nggak sih? Dan lebih apa ya? Lebih bisa berlaku dari kita umur 1 tahun sampai kita umur 60 tahun. Arti hidup kita adalah membahagiakan keluarga. Betul. Jadi keluarga yang dimaksud mungkin teman yang dekat bisa kamu anggap keluarga, relasi. Keluarga, jadi lebih umum gitu loh, mencakup semua. Dan itu hal yang positif. Positif. Yang kamu bilang tuh benar tuh. Sebenarnya yang jadi keluarga yang di sini yang berubah-ubah, tapi yang nggak berubah dalam arti orang tua tetap orang tua, anak kan tetap jadi keluarga, dan istri keluarga. Indian semuanya yang kita anggap apa, yang kata aku tadi bisa berubah jadi nggak berubah ya. Jadi nggak berubah. Ya. Tetap keluarga dalam konteks keluarga. Tapi dalam nomor 1 ini pertanyaan kita cukup apa ya? Cukup sepakat nggak sih intinya? Nggak ada. Masih sepakat. Jarang kita sepakat soalnya. Oke, lanjut nomor 2 langsung ya. Apa ya, gantian ngertiin lah. Iya. Kamu bikin pertanyaan susah banget sih. Ngertinya apa ya? Oh, oke. Kamu tuh mendingan tahu. Kamu mending tahu kamu mati. Gimana sih ini? Oh, ngerti. Kamu mending dapat bocoran nggak sih kamu mau mati kapan atau tiba-tiba mati aja? Tiba-tiba mati. Kamu dulu deh. Walaupun kesannya apa ya? Kesannya nggak mungkin fairy tale gitu, tapi aku tetap kalau suruh milih ya, if I have to choose gitu, kayak lebih ke dikasih tahu sih. Dikasih sneak peek. Ya walaupun nggak mungkin ya, cuma ini kan lagi dalam konteks pertanyaan nomor 2 ini. Kalau suruh milih, aku lebih milih dikasih sneak peek sih. Dalam arti misal, oke, aku punya 3 hari lagi ya, berarti aku bisa nentuin tuh mau ngapain aja di hari terakhir tuh gitu loh. Oke. Maksudnya bakalan sedih banget kalau aku lagi kayak sekarang gabut-gabutnya lagi weekend ngebangke di kamar misalnya, terus tiba-tiba mati. Kayak sayang banget. Hal yang kita lakukan terakhir kali adalah apalah yang nggak penting, apa, ngedota anjing, baru aku mati gitu kan. Sayang aja ya, walaupun itu mungkin kejadian nanti di waktunya kita datang, kan nggak mungkin dapet sneak peek dong. Nggak mungkin. Cuma tapi ada juga orang yang takut di sisi lain. Daripada ditunggu. Itu aku lebih takut kalau tahu sih.
Ngerti nggak Tapi sih? apa nggak lebih takut lagi kalau kita mati pada saat kita nggak siap, bukan masalah nggak siap ya. Tapi ibaratnya mau kalau orang yang nggak tahu mau mati kapanpun Jadi selalu menyiapkan diri jadi ya. selalu menyiapkan diri, pertama itu. Yang Tapi kedua, itu bullshit sih. iya sih. Cuma The biasa saja selalu menyiapkan diri. Kita anak muda gitu, kita sama-sama tahu. maksudnya kalau misalnya istilahnya kita tahu nih, kita hidup nih, misalnya ya. Simpel ini ya, kita aku sekarang 2 tahun lagi deh misalnya hidup. Tahun pertama pasti aku bakal membuat diriku sangat-sangat bahagia lah dengan caraku. Tahun ke depan pasti aku hijrah. Iya, aku udah ngomong itu deh. Iya, pasti kayak gitu, aku gak munafik nih. Iya, tapi kan tadi kamu lebih milih kalau kamu mendingan tiba-tiba. Aku mending tiba-tiba, nggak tahu kenapa, karena aku nggak gimana ya logisnya ya. Kayak aku tuh sebagai manusia seharusnya nggak munafik gitu loh. Tiba-tiba berubah jadi orang lain. Karena ada maunya, karena tahu kita bakal mati ya. Kapan gitu. Apa aku jadi pingin pindah jawaban tiba-tiba ya, kayaknya mendingin. Tapi enggak sih, sesimpel gini deh, nggak usah bahas hijrah, nggak usah bahas agama, surga neraka tuh bukan ranah kita lah. Maksudnya masalah sekarang kita di Inggris nih deh, keluarga kita di Indonesia. Oke. Kalau aku tahu aku minggu depan mati, aku pulang sekarang. Sesimpel itu, bukan nggak usah bikin bagi orang tua atau nggak usah bikin aku mau sholat, aku mau gereja, nggak usah masalah agama, nggak usah masalah positif. Tapi paling nggak kalau minggu depan aku mati, aku sekarang mau pulang, nggak mau aku mati di sini. Sesimpel itu. Tapi kalau kamu tiba-tiba kok bisa aja mati, tiba-tiba kita kena corona di Indonesia. Bisa. Cuma apa? Hidupmu tuh ikhlas dengan kejadian itu gitu. Iya sih, maksudnya dalam diri kita pun kalau misalnya kita tahu akan bersiap-siap, maksudnya bakal dekat sama keluarga gitu kan. Itu yang tak maksud. Kalau nggak tahu iya juga sih. Tapi kenapa tiba-tiba pengen pindah ke kamu ya? Jangan nggak maksud saling mempengaruhi, maksudnya jawaban versimu aja. Tapi versiku lebih nggak tahu tuh. Lebih seru aja gitu ya? Nggak lebih seru sih. Nggak seru sih, nggak seru sama sekali. Lebih apa ya? Lebih jujur. Lebih jujur. Setuju. Kita mati sebagai diri kita sendiri. Iya, sebagai apa kita yang paling terupdate gitu ya. Kita mati sebagai Ere, kita mati sebagai Obin. Betul. Bukan sebagai Obin yang udah alim. Bukan sebagai Ere yang udah alim. Nggak sih, bukan sebagai Ere yang udah jujur. Betul. Lanjut pertanyaan 3 ya. Lanjut. Gokil. Pertanyaan ketiga. Kalau disuruh milih lagi nih, bukan suruh milih sih. Menurut pendapatmu, mana yang lebih penting nih? Antara kepintaran sama kebijaksanaan. Ini harus milih salah satu. Maksudnya ilmu pengetahuan sama kebijaksanaan itu apa ya? Lebih ke attitude. Pola pikir. Kamu bisa bijaksana apa? Menurutmu mending orang yang bijaksana atau orang yang pintar? Saling melengkapi nggak sih sebenarnya kebijaksanaan sama pintar? Milih sih. Iya. Kalau itu jawaban orang Jawa sama orang Sunda sih. Nggak milih A, nggak milih B. Kalau disuruh milih tetap entah kenapa aku kebijaksanaan. Soalnya gimana ya? Seseorang yang pintar tanpa adanya kebijaksanaan tuh jadi nggak lengkap. Tapi orang bijaksana itu bisa terlihat pintar. Menurut tapi kayak gitu sih. Jawaban awal gue emang kayak gitu sih, saling melengkapi sih. Tapi nggak, berhubung kita suruh pilih satu, aku tetap pilih kebijaksanaan juga deh. Percuma kau pintar tapi nggak bijaksana gitu loh. Bijaksana menggunakan kepintaranmu. Iya kayak gitu. Kayak apa ya? Kalau percuma kita pintar tapi kita pintarnya tuh misalnya ya. Kita lagi ngobrol sama Pak Jokowi misalnya ngomong awas nih salah gitu. Ngomongnya salah, tiba-tiba kita benerin dengan data akhirnya dia tersinggung. Nggak bijaksana dong kita nggak ada gitu, attitude-nya, nggak ada etikanya. Pak Jokowi sih siapa ke orang tua gitu, kita ngobrol orang tua ya ibaratnya kan ngefans aku juga ngefans sih. Iya sih, kita sepakat di sini. Kebijaksanaan itu penting banget ya, kayak tadi pintar asal ngoreksi orang, apalagi kita budaya timur ya, dalam arti kita orang Indonesia gitu yang birokrasinya tebal ya. Iya, kayak kebijaksanaan itu penting, kayak basa-basi, nggak yang orang pintar pengennya cepat, tepat waktu, tek. Kalau kebijaksanaan itu lebih apa ya, lebih mengayomi, lebih tahu waktu maksudnya tahu penempatan, dan value-nya tuh lebih dihargai kalau di Indonesia. Betul banget. Setuju. Iya sih, betul. Kebijaksanaan ya. Versi kita, kalau kalian punya jawaban sendiri ya nggak apa-apa.
Lanjut pertanyaan ke 1, 2, Ini 3, aku nih. 4. Apa sih goal yang paling penting untuk untuk dimiliki oleh orang? Untuk kita sendiri lah ya, Untuk kita. itu yang jawabnya. Kamu dulu deh. Tadi udah kamu ya? Aku nggak apa sih, kalau menurutku ini relate sama pertanyaan nomor 1 sih. Tujuan hidupku kan. Oke. Gimana? Iya, relate sama nomor 1. Jawabannya moralnya sama nggak sih? Membahagiakan keluarga. Lebih spesifik goalnya apa? Maksudnya membahagiakan keluarga dengan cara lebih spesifik lagi. Dengan cara membuat kualitas hidup anakku lebih baik daripada kualitas hidupku. Kalau itu udah tercapai, kayaknya goal gue tercapai sih. Meningkatkan ininya gitu, apa? Standar hidup atau gimana? Iya, standar hidup. Kualitasnya. Kualitas hidup. Contoh maksudnya gimana? Contoh misal sekarang aku cuma S2, dia S3. Oh iya. Maksudnya dia lebih baik dari aku gitu aja. Jadi generasi ke generasi itu ada perkembangan. Jangan jalan di tempat atau jangan mundur. Aku jaga itu banget harusnya. Kalau aku sih lebih ke general sih, Bin. Kalau emang tadi Bapak minta contoh spesifik ya Bapak. Tiba-tiba jawabnya kalau aku lebih general. Nah, maksudnya buat aku sendiri jawaban aku, ya keluarga penting. Cuma nggak tahu dari mana nih aku punya jawaban kayak gini nih. Dari mana? Tiba-tiba nih dari otak nih. Dari otak terus ke hati nih. Bener. Dari mata itu lagu sih. Nah, ini kalau ini dari otak nih. Aku mikirnya. Tumben. Kita hidup tuh di suatu masyarakat, community ya. Yang mana masyarakat itu terdiri dari berbagai macam golongan, multikultural. Dari ada yang golongan, maksudnya dari berbagai macam golongan ekonomi, ras, apapun, agama, suku, budaya, agama, bahkan golongan kepintaran ya. Itu golongan bisa dibilang. Kalau misalnya ditanya apa sih goal hidup kamu, aku nggak tahu kenapa ini aku dapat dari mana, tapi aku pengen banget menyatukan. Bukan menyatukan. Kalau menyatukan terlalu. Itu kan tugas Pak Jokowi, balik lagi dong. Iya, Pak Jokowi itu menyatukan pula. Aku lebih ke apa ya? Pengen membuat jangan terlalu broad ke semua suku, kalangan orang yang kenal aku lah istilahnya, maksudnya yang dekat, apapun itu yang kenal itu terbantu, bahagia untuk kenal sama aku, punya hubungan dengan aku gitu. Itu kalau di golonganku kita punya istilah sih, Re. Apa tuh? Apa bahasanya? Aduh, sorry nih bagi yang kita golongannya sama, jangan dihujat ya. Menjadi lilin bagi sekitarnya ya. Nah, lebih kayak gitu ya. Menjadi terang di dalam gelap. Apakah itu terlalu apa? Istilahnya, Bin? Munafik. Iya, munafik untuk punya tujuan hidup seperti itu. Enggak, Re. Dibilang kita yang punya tujuan hidup seperti itu terlalu munafik enggak, tapi itu tidak mudah untuk terrealisasi, maksudnya gitu. Udah cuma sesimpel iya, kita ketemu orang deh, kalau ngelihat orangnya nangis, sedih, banyak masalah, runyem, nggak enak dong. Tapi kalau kita ngelihat orang ketemu kita, dia senyum, ketawa bahagia, lebih enak aja gitu. Itu makanya yang tak bilang tadi kan, keluarga dia nggak bagus sebagai yang punya hubungan darah loh ya. Maksudnya keluarga dalam arti teman yang udah kamu dekat juga bisa kamu anggap keluarga kan. Apapun jadi, itu lah ya. Membahagiakan keluarga itu damai nggak sih, indah nggak sih? Indah banget. Harus ya, kira-kira gitu lah. Next question. Nomor berapa kita? HP ku kunci deh. Lanjut. Waduh. Keren. Gimana bahasa Indonesianya? How replaceable are you? Seberapa mudah lah ya. Seberapa mudah kamu digantikan. Tergantikan. Tergantikan atau digantikan? Aduh, ini pertanyaan mikir. Kamu dulu deh ya, masih mikir ya. Aduh, gimana kalau susah ya kalau kita mendeklarasikan diri sendiri ya, seberapa susah aku digantikan. Kalau versiku semua orang tuh unik kan ya. Jadi jawabannya pasti susah untuk digantikan. Iya. Sepeda itu kita bilang aku susah untuk digantikan. Enggak juga, maksudnya semua orang unik, tapi bukan berarti nggak ada samanya gitu loh. Bisa jadi ada Ray yang lain,
tapi sama sifatnya. Ya tapi 1 banding berapa maksudnya, mungkin Iya. di belahan, ada Ray di belahan bumi lain, Bumi lain ada kayak Ray di gitu. Indonesia, ada Ray di Inggris, ada Ray di US gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Dan Berarti jawabannya udah nggak sih, sombong aja susah? susah, susah. Bukan sombong ya, tapi susah dalam arti susah buat gantiin, bukan hal positif nih, gantiin Ubin yang nakal susah nih. Gantiin Ray yang mengayomi susah. Bangsat, apa itu? Aduh, jadi susah sih. Coba lebih di elaborate lagi, misalnya susah apa? Maksudnya kenapa susah? Susah. Karena unik tadi itu. Susah lah sekarang misalnya kamu ngobrol sama aku. Terus ada orang lain yang mirip aku deh. Misalnya kamu nanya apa deh, Bin, sama aku? Nanya? Contoh, udah makan belum atau apa gitu? Enggak, homo banget ya. Enggak apa kayak nanya Ray, apa? pertamax turbo oktannya berapa? Kalau aku apa sih? Nanya kayak gitu kayak nggak tahu aja, 98 lah. Iya. Ya kan? Orang lain misalnya mungkin sama kayak aku 98 Bin kayaknya gitu. Iya, benar. Bakal berbeda. Jadi menurutku faktor yang bikin susah itu karena unsur-unsur manusia tuh sebegitu kompleks untuk dipenuhi betul. semua gitu loh. Enggak yang Betul. botol, seberapa replaceable botol ya tinggal dibuat ukuran yang sama nggak sih? Iya, sementara Manusia sifat, otak, penampilan, pemikiran, pemikiran dan lain-lain lah. itu kompleks, kayak nggak akan 100% kamu bisa nggak sama. akan 100% sama. Bahkan yang tadi kamu bilang ada di sisi belahan lainmu nggak akan 100% sama. Nggak akan 100% Pas sama. yang dicontohin Ray barusan benar-benar responnya terhadap respon ya Ray yang di Indo ya temennya Ubin, Ray yang di sana bukan temennya Ubin ya, pasti jawaban tadi apa sih pertanyaan gini kan gitu kan. Kalau yang nggak kenal menghargai aku dong, oh iya dijawab beneran nih gitu kan, dia nggak tahu aku juga, bener-bener susah. Jadi jawabannya harus bersebar susah, dan itu bukan cuma berlaku ke kita. Kalau aku memotivasi semua orang untuk menjawab susah, karena memang semua orang tuh unik ya, dengan berbagai unsur keribetan, bukan ribet ya, kekompleksannya masing-masing gitu loh. Betul. Rambutnya, mukanya, kumisnya, itu unik, perasaannya nggak akan mungkin sama. Nggak akan mungkin sama. Pertanyaan yang tak kira susah ternyata gampang juga ya. Lanjut. Apa nih? Nah ini, aktivitas apa Re yang ketika kamu ngelakuin itu tuh kamu ngerasa kayak ini loh Re, ini loh aku banget, yang aku banget itu loh. Kamu dulu deh, ini aku agak mikir nih. Ini balik lagi sih, aku keinget jawabanmu tadi di pertanyaan nomor 1 Re. Berubah-ubah nggak sih? Maksudnya dulu mungkin aku banget pada saat masanya aku main layangan, mungkin pada saat aku main layang tuh ini aku banget gitu. Pada saat bukan sekarang, kayak kemarin nih pas saat nge-game nih aku banget. Iya sih, bisa dibilang berubah-ubah Tapi yang paling lah ya paling gitu apa ya maksudnya? Berarti yang paling dari umur 0 sampai umur berapa sih? 20. 21. Berarti dari umur 0 sampai umur 20 tahun ini ya. Kedepannya nggak tahu kan, kita nggak tahu masa depan, tapi kita tahu masa lalu masing-masing kan. Iya. Paling ngerasa aku banget traveling sih, mungkin aku suka explore tempat baru ya. Dari dulu kompilasi sih, maksudnya aku suka kalau ke tempat yang belum pernah, mau itu bagus mau itu jelek, palingnya aku belum pernah. Oke. Aku gini, aku ngerasa yang aku banget itu di saat aku berhasil mengetahui informasi baru yang aku nggak tahu sebelumnya. Kamu tahu lah kalau gabut ngapain, pasti cari terus. Iya. Jadi salah satunya tempat baru, ilmu baru. Tapi itu kamu merasa itu tuh apa ya? Kamu tuh living your life the fullest gitu. Iya, benar-benar sesimpel itu. Satisfying itu aku. Dan caranya sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya nggak simpel sih traveling, misal aku belum pernah kemana susah lah. Dengan mengetahui informasi, kan kamu bilang mengetahui informasi. Oh iya, salah satunya itu ya. Iya enak, seneng dah loh kamu misal. Oh ternyata Desta cucunya Kopingho ya. Oh iya sih. Maksudnya ada insight aja. Ada insight-nya, dan menurutku pengetahuan itu penting. Pengetahuan penting, oke. Aku sih itu sih, mungkin sampai kapanpun itu sih, kayak seru aja. Misal ternyata di sini ada tempat kayak gini ya. Kalau menurut ternyata pantai di jauh di mana di Banten ada yang bagus-bagus, misalnya yang kayak hidden gem gitu. Itu keren. Tapi dengan apa maksudnya, kamu tuh lebih suka yang orang udah pernah kesana atau yang kamu yang menemukan? Aku nggak peduli orang udah pernah apa belum, yang penting akunya belum pernah, jadi itu hal baru di aku gitu loh. Oke. Jadi kamu ngerti. Iya kan? Kamu explore ya kalau mau orang udah pernah atau belum, iya. susah maksudnya.
Ya pasti kan Bapak Jokowi presiden udah pernah kemana-mana kan, masa kita kurang bersyukur kita ke sini. Ya ada yang udah pernah, yang nggak gitu. Kalau compare sama orang nggak ada habisnya Iya, ya. benar-benar. Paling nggak tolak ukurku aku sendiri. Kebahagiaan itu kita yang mengukur. Kita yang mengukur kalau aku. Kalau kamu mas ngapain? Keren juga sih jawabannya. Terus keren dong, bikin standar yang tinggi gitu. Oke. Jadi susah diimbangi. Standar ya. Jawabannya jawabanku standar sih tapi. Ya nggak apa-apa dong. Tapi ngena. Gimana tuh? Emang ini tuh aku banget gitu. Bapak kamu ngomong ngebangke apa sih? Enggak masa ngebangkit. Itu yang tak lihat 2 bulan terakhir. Enggak, aku ya oke lah kalau 2 bulan terakhir ini emang karena pengen waktu tuh terasa cepet aja sih. Iya benar-benar setuju. Tapi itu beda topik sih. Next podcast mungkin. Next podcast ya. Next podcast. Oke, jawaban aku di saat aku family time. Itu family time nggak harus sama family. Apa? Family time harus sama family. Ya enggak, maksudnya yang aku anggap keluarga aja. Oh iya benar. Kayak sama temen-temen kayak gitu. Sama pacar. Apa membuka dialog baru sama yang temen-temen. lebih tepat quality time. Ya quality time. Iya quality time. Itu kamu rasakan Yes, tapi kalau quality time sama siapa ya? Sama family gitu loh. Jadi family time. Betul. Gitu. Family-nya yang mana? Kembali ke jawaban kita di keluarga itu. Keluarga itu luas. Luas. Nah, kayak gitu membuka dialog baru sama orang yang baru, mengetahui sisi lain dari orang itu kayak. Itu masuk dong ke jawaban gue tadi. Iya, si satisfying. Kalau kamu kan lebih ke tempat ya. Maksudnya iya, traveling. Tempat ilmu kan tadi aku bilang. Sesuatu yang baru. Kalau aku lebih mengetahui apa ya? Lebih dalam seseorang gitu. Itu lebih satisfying buat aku sih. Kita lagi ngelakuin itu sih, karena kita lagi saling bertanya pertanyaan yang anjing-anjing ini. Oke, next. Yang mana sih ini sekarang itu saya mana? Oh ini. Aduh. Menurutmu definisi dari jenius itu apa sih? Orang yang jenius orang yang kayak gimana? Orang jenius menurutku ya. Jangan definisiin aku loh yang lain. Enggak. Iya. Canda mas. Orang yang cepat, menurutku orang yang jenius itu orang yang cepat dalam belajar, cepat dalam memahami konsep, memahami situasi, dan cepat dalam mengerti keadaan. Iya, aku setuju poin yang terakhir tuh. Orang menurutku orang yang jenius itu orang yang pandai menempatkan diri. Iya, orang yang dia tahu, dia bisa compare gitu loh. Aku tuh di level mana, aku harus gimana. Jangan gimana ya, orang-orang yang jenius tuh nggak harus selamanya intelektual kalau aku bilang ya. Ya bisa. Tapi versiku masuk. Tapi kalau menurutku jenius tuh masih apa ya, berkesinambungan. Iya, berkesinambungan pasti. Intelektual tapi kalau ini kan versi kita masing-masing. Menurutku banyak yang berkenaan dengan jenius tuh, termasuk bukan BTPN. Jadi sponsor. Intelektual, tadi menempatkan diri dan lain-lain sih. Orang yang jenius kan kayak gitu. Ya kira-kira sama sih. Orang yang jenius tuh orang yang ya itu tadi bisa menempatkan diri, dia tahu batasan dia di mana, dia tahu persis kemampuan dia. Yeah. Orang yang jenius tuh punya kelebihan, dia tahu kemampuan dia itu di mana. Betul. Yang tahu kapabilitasnya. Yang tahu kapabilitasnya dia sendiri. Oh deadline tugas 2 minggu lagi, dia tahu persis kemampuan dia harus mulai kapan. Oh tugasnya susah nih, bukan permainanku nih, dia mulai dari sekarang biar 2 minggu lagi selesai. Ini mah gampang kerjaan gue sehari-hari ini mah 3 dia baru kerjain. Tapi selesai, dia jenius, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan, dia tahu persis. Ada seakan-akan dirinya tuh membuat kayak yang mind map gitu. Ya, timetable-nya udah jelas. Timetable-nya udah jelas buat diri dia sendiri. Orang yang jenius tuh kayak gitu tuh. Itu salah satu jenis versiku sih itu sih. Berarti mirip-mirip lah. Bisa dibilang sepakat ya? Bisa dibilang sepakat. Lanjutan jenius nih, masih ke pemikiran nih, Rey. Oke. Seberapa banyak bahasa kita itu mempengaruhi pola pikir kita? Ini kamu yang jawab deh. Coba. Aku. Jawaban kamu gimana? Besar banget ya. Bahasa tuh mempengaruhi kita. Bahasa ibu kita, bahasa pertama apa? Bahasa Indonesia jelaskan. Maksudnya bahasa kita masing-masing lah. Itu dipakai dari kita lahir, dari kita kecil 1, 2, 3, 4, 5 tahun, 6 tahun mungkin kita udah mulai ngomong kan. Nah, kita berpikir, kamu mikir dalam hati kalau ngebatin orang, ngerasa bukan ngerasain. Kalau mikirin orang, berpikir, berimajinasi pakai bahasa kan masih? Mikir dalam hati. Iya.
Iya dong. Iya. Pakai Pakai bahasa kita kan, bahasa iya, Indonesia iya, kan. iya, iya. Nah, itu jadi mempengaruhi pola pikir kita kalau aku ya. Dalam aspek, Dalam aspek berpikir. jadi bahasa itu kamu gunakan untuk berpikir. Bukan aku Maksudnya- gunakan, kita gunakan untuk Iya, berpikir. iya, oke, kita gunakan untuk berpikir, tapi pengaruhnya ke pola pikir kita tuh apa? Besar, contoh kosakata bahasa Indonesia itu nggak sebanyak kosakata bahasa Inggris deh setahu. Separuhnya atau berapanya itu? Apa? Kosakatanya itu loh. Jadi pasti pemikiran orang Ini luar negeri itu disclaimer dulu ya. Apa yang Obin omongin berarti dia udah pernah baca. Enggak, Itu kalau ini valid, kosakata Oke. apa? Bener kan? Vocabulary kita itu bahasa Indonesia Ah, itu sama bahasa Inggris tuh jauh lebih banyak bahasa Inggris. oke. Jadi lebih detail gitu lah. Yang dicontohin, aku pernah dengerin podcastnya Deddy Kobuser tuh masalah bahasa Jawa deh. Bahasa Indonesia namanya jatuh aja. Bahasa Jawa tuh jatuh ke depan, jatuh ke belakang, jatuh ke samping tuh beda deh. Jomplang, apalagi banyak lah ada. Aku nggak detail bahasa Jawa ya. Pokoknya ada istilah spesifik masing-masing, jatuh ke belakang, jatuh ke pleset. Kalau iya sama sih kayak Sunda Ya, iya kan? dot dan Tapi kalau tetap aja bahasa Indonesia satu. Nah, itu bahasa Inggris lebih detail lagi. Dan bahkan bahasa tertua di dunia, bahasa apa? Yunani. Ya? Bahasa Latin ya. Itu lebih detail lagi, jauh lebih detail. Jadi itu mengenai pola pikir kita. Pola pikir orang luar negeri pasti lebih detail. Lebih spesifik. Daripada orang kita yang lebih general. Benar. Kayak kita mendefine sesuatu tuh cuma berdasarkan ini. Orang luar negeri bisa punya cabang lagi tuh anak-anak yang set. Boleh agak melebar dikit ya? Boleh. Berarti orang yang lebih tahu banyak bahasa lebih luas pemikirannya. Lebih luas pemikiran. Iya, setuju. Dan nyatanya biasanya seperti itu. Orang yang tak tahu loh ya. Iya, benar sih, benar. Oke. Menurutku. Menurutku gimana? Menurutku juga aku kan sebenarnya aku nggak tahu nih maksudnya dari pertanyaan ini intinya apa gitu. Tapi setelah dengar jawaban kamu, aku lebih setuju ke yang statement terakhir. Bener, iya mempengaruhi pola pikir, iya. Dan apa hasilnya kalau misalnya kita ada apa? Itu mempengaruhi pola pikir kita dan mengambil advantage-nya itu gimana? Kita harus belajar bahasa gitu, istilahnya. Dengan mengetahui banyak bahasa bisa jadi nggak simpel aja deh. Nggak semuanya berhasil tuh. Menurutku ada yang orang belajar bahasa banyak cuma nggak kepake aja gitu. Simpel aja deh, orang Indonesia ngomong cuma satu tenses doang. Orang Inggris, orang bahasa Inggris itu ada 8 ya. Grammar ada berapa? Ngomong masa depan, ngomong masa sekarang, ngomong masa lalu, ngomong hal yang sedang dilakukan di masa depan atau sedang dilakukan periode sekarang sampai periode tertentu. Sedetail itu, Rek. Orang Indonesia nggak mikir. Iya sih. Berarti orang sini lebih detail. Apa mereka kesusahan? Enggak, orang pola pikirnya sudah terbiasa. Jadi enak di situ. Mantap sih jawabannya. Percaya nggak? Ikatan tali sepatu tuh ada bahasa Inggrisnya. Apa? Aglet. Iya. Kok baru tahu? Nggak ada mutunya kan, tapi sedetail itu. Ikatan tali sepatu. Oh, Simpul tali sepatu. Kan nggak penting tapi ada gitu loh bahasanya. Berarti udah kok bisa ya berbeda-beda gitu ya? Kayak apa ya maksudnya? Kan kita kalau ngomong ribet kan misalnya apa, banyak bahasa Inggris pasti lebih simpel. Dan ada lagi bahasa Yunani itu pasti lebih detail lagi dia. Oke deh. Yang suka biologi tuh, nama Latina ini kan emang bahasa ibu kita kan yang di sana. Pada intinya di sini di pertanyaan kali ini aku setuju sama Obin. Oke, next ya. Next. Nah ini. Kamu deh yang baca deh. Apakah Are there limits to human creativity? Di Indonesia ya? Apakah ada batas untuk Dari kreativitas manusia? Kalau tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum dan agama yang ada sih tanpa batas ya. Sebenarnya Sebebas itu nggak sih kita berimajinasi? sebebas itu. Enggak, gini loh, orang tuh boleh berpikir apa aja tapi dalam pengimplementasian Nggak juga loh, di aturan golongan tertentu baru dipikirin itu udah dosa loh. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu. Enggak, tapi kan maksudnya kita dilahirkan, maksudnya iya jangan memikirkan norma-norma dulu deh. Di luar itu? Di luar itu. Iya, nggak ada batas. Nggak ada batas, otak kita nih sebenarnya Wah, bisa unlimited sih. untuk mikirin apa aja tuh bisa gitu loh. Bener, kamu mau mikirin kamu sekarang jadi presiden Amerika juga, kamu berhayal juga boleh. Jangan kan mikirin kita nih berimajinasi,
kalau Donald Trump siang-siang ngapain ya kira-kira ya? Ya, Bisa. segabut itu kan? Segabut itu bisa. Kita Nggak ada limit. berkreativitas apa namanya? Berimajinasi. Berimajinasi boleh ya. Jadi sebenarnya nggak ada batas sih menurutku. Tapi kalau yang bisa diwujudkan tetap ada limitasi kan, human creativity yang bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan. Iya sih, kalau pengimplementasian aku Kalau dosa nggak peduli sih hukum. Kalau di penjara jangan. Mas kayaknya nasihatku buat kalian itu aja sih. Iya, pembatasnya menurutku hukum aja sih. Sesimpel itu. Sesimpel hukum. Iya, maksudnya jangan sampai menyalahi aturan hukum. Karena hukum Di negara masing-masing ya, karena di tiap negara beda-beda. Iya. Karena emang kita berdua kamu bakal setuju sama aku nggak sih? Apa? Kalau hukum tuh di atas segalanya? Hukum di atas segalanya. Kenapa? Maksudnya ya aku nggak mau di penjara aja sih boleh itu. Kalau aku sih menghargai hukum tuh kan kesepakatan ya, maksudnya terdiri adanya undang-undang. Kesepakatan yang dibuat oleh anggota DPR. Iya, tapi kan yang katanya mewakili kita. Nah, apakah itu. mereka mewakili? Ya, itu kan nggak tahu. Kita naik podcast gak sih? Cuma kan RU sekarang udah mulai ngurusin bro. Iya sih. Udahlah, yuk lanjut. Anda di kasur bergaya, aku juga diurusin loh. Oh, iya? Percaya nggak? Oh iya. Ada tuh yang apa SMS apa ya? Serius? Nggak boleh. Tadi ya mau nggak boleh ngomong ya kita udah sama-sama tahu lah. Masa di RU masih RU sih, mudah-mudahan nggak diimplementasikan. Aminnya jangan ribet. Oke, next. Nextnya apa nih? Tadi kan kita udah bahas definisi dari jenius. Hmm. Sekarang definisi dari kejahatan tuh apa sih? Aku dulu ya. Ya. Definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang kalian lakukan dapat berdampak negatif terhadap orang lain. Setuju. Aku sesimpel itu. Itu yang tak pikirin sih, Ben. Yang Di luar dosa, di luar hukum, maksudnya hukum di sini nyinyir apa sih? Apa sih? Nyubit mungkin nggak ada hukumnya kan, tapi kan menurutku selama yang kamu cubit kesakitan itu udah jahat. Itu udah evil menurutku. Iya sih. Walaupun belum di penjara. Tapi menurutmu orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri nggak jahat? Aduh. Enggak sih, itu hidup adalah pilihan dia. Yang penting itu bukan aku. Orang yang ngurusin orang lain yang rusak hidupnya sendiri jahat. Kalau menurut orang yang aku nggak bisa jawab dong, tanyanya sama misal ada orang yang ngurusin. Misalnya kamu mencuri, ya kan? Mencuri deh. Nggak apa-apa mencuri, orang lain ngingetin aku. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau itu ya pasti kamunya aja udah jahat mencuri. Iya makanya. Ini mah kamu narkoba. Narkobanya udah jahat. Narkobanya udah jahat ya. Kamu narkoba merugikan diri kamu nggak? Merugikan orang lain nggak? Tapi kan kamu yang pakai. Merugikan diri sendiri dong, kita merusak diri sendiri. Oh iya, itu nggak jahat. Itu nggak jahat. Nah. Tapi ada orang. Tapi jangan bilang aku pernah narkoba ya. Enggak. Itu nggak jahat. Tiba-tiba aku deh. Aku ngurusin kamu gitu. Dalam artian menjudge. Nyinyirin kamu, si Obin makan narkoba dan lain-lain gitu. Aku jahat nggak menurutmu? Menurutku jahat sih. Karena itu kamu udah ngurusin hidup orang lain gitu. Iya makanya. Dan aku merasa rugi itu jahat kalau aku ya. Jadi semua yang berdampak merugikan, berdampak negatif untuk orang lain itu jahat. Walaupun nggak melanggar hukum tuh sesimpel merugikan tuh jahat loh, Re. Aku lagi main CS nih, Re. Ya kan? Dari enak tuh, jago banget aku main CS, kamu tahu kan? Nggak. Okay. Aku lagi main CS jago banget nih. Tiba-tiba nge-lag. Gara-gara si Re bangsat di kasur ini, di sofa ini nonton YouTube tiba-tiba ini. Itu menurutku kamu jahat. Karena aku rugi. Jadi nggak harus melanggar hukum, nggak harus apa sesimpel itu. Definisi kejahatan itu merugikan orang lain. Tapi ada kecualinya, Bin. Bisa dibilang nggak jahat, walaupun berdampak. Walaupun merugikan. Asal ada kesepakatan. Contoh di awal nih. Contoh ya. Kita berdua nih. Nah, aku udah dapat ya. Asal ada kesepakatan di awal nggak jahat. Nggak jahat menurutku itu. Contohnya apa tadi? Contoh ada apa ya? Nih gini. Aku susah nyari contohnya. Aku udah dapat contohnya. Iya. Kamu udah bilang sama aku, udah sepakat kita berdua. Bin, besok bangunin aku jam 7 pagi ya. Itu udah sepakat tuh. Iya kan? Besok pagi kamu baru tidur jam 5 pagi besok. Jam 7 udah bangunin.
pasti kamu sesaat itu ngerasa aku jahat bangunin Iya, kamu. itu. Nggak bisa, kita semalam udah sepakat. Kamu yang minta tolong anjing. Itu dia makanya. Tapi bisa jadi kamu lupa sepatu, kamu marah cuy sama aku. Matamu aku baru tidur dulu aja mau bangunin, nggak bisa cuy. Itu udah kesepakatan. Aku sering banget gitu sama pacarku. Ya maksudnya gitu, minta dibangun. Oh, Lewat telepon iya. bangunin. Minta dibangunin, terus waktu dibangunin aku marah karena aku ngerasa tidur baru sebentar. Lupa kan namanya orang tidur kan lagi ngantuk. Udah kesepakatan. Orang ngantuk sembuh pendek loh, Re. Gak usah gitu lah, si Munir pasti sering kamu marahin, kamu bangunin pagi-pagi. Iya, bener. Supirku juga. Iya. Tapi kalau udah sepakat itu nggak jahat, Nggak boleh jahat. boleh. Tapi intinya itu sih, kejahatan tuh saat kamu merugikan orang lain. Inti dari pertanyaan itu. Inti dari jawaban dari pertanyaan itu. Pertanyaan itu. Oke, lanjut. Kita udah di pertanyaan Selanjutnya ya. apa nih artinya ya? What are the benefits Oh ya, tahu. drawbacks of the diversity in society? Nah, ambil contoh aja tempat negara kita lah, Indonesia kan dengan background yang berbeda-beda. Mau diartiin dulu nggak? Oh iya, artiin. Oh, keuntungannya kita hidup di masyarakat yang plural. Anjing artinya bagus banget. Bin, Tahu kan, silakan. plural itu maksudnya dari berbagai background. Nah, dari kalangan. Apa sih benefitnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural? Silakan Bin. Menurutku ya, untuk orang yang suka mempelajari hal baru, pengetahuanku jadi lebih luas. Oke. Terus? Jadi aku jadi tahu budaya Sunda karena kamu orang Sunda, kamu juga jadi tahu sedikit banyak budaya Jawa, budaya Batak karena aku orang campuran. Iya, betul. Karena kita sekarang di Inggris, kita jadi tahu sedikit banyak budaya Orang sini yang lebih suka dipanggil namanya tanpa Pak doang atau siapa. Iya. Kita manggil orang dosen profesor namanya James juga kita panggil James ini. Iya. Itu kurang nggak sopan apa kalau di Indonesia tuh? Dan keuntungannya kita lebih apa ya? Lebih Luas pengetahuannya. Pertama itu, yang kedua lebih ini sih. Lebih menghargai. Iya, lebih menghargai perbedaan. Dan lebih open minded. Lebih open minded. Lebih nggak merasa tuh apa ya? Apalagi kita di Indonesia yang mayoritas tuh ngerasa paling bener gitu loh, Re. Nggak kayak orang Jawa tuh ngerasa wah jumlahku banyak, aku yang paling bener. Begitu aku ke Bandung aja misalnya, udah aku jadi minoritas, jadi orang Sunda yang banyak. Dan iya sih. Begitu kita di Indonesia, sorry ya, yang pada suka sara, suka menghina-hina kaum minoritas misalnya suku tertentu. Begitu kita di sini coba, kita minoritas banget akhirnya nggak ada teman sama sekali. Gila, kita harus mau nggak mau sosialisasi, mau nggak mau saling menghargai, mau nggak mau open minded bahwa dunia ini plural, betul, bukan milik kita sendiri gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Jadi lebih banyak positif daripada negatifnya sih. Negatifnya ada sih negatif. Pasti ada negatifnya. Kita udah ngomongin positifnya tadi kan. Negatifnya gitu. Negatifnya jadi ribet untuk membuat suatu peraturan. Indonesia tuh susah bikin undang-undang karena mempertimbangkan berbagai aturan masyarakat, aturan setempatnya gitu. Maksudmu susah ngambil tengahnya gitu. Susah ngambil tengahnya. Oke. Tapi bukannya dengan jadi ngomong gitu sih. Makanya dulu Sumpah Pemuda kan ada perwakilan Jong Java, Jong Sumatera, Jong mana untuk diambil ambil itu tengahnya kan. Iya. Hampir loh bahasa kita bahasa Jawa kalau kamu baca sejarah, bahasa nasional tuh. Tapi nggak bisa, walaupun Jawa mayoritas, Indonesia itu bukan Jawa doang, disebutlah diambillah bahasa Indonesia. Itu aku udah tahu. Nggak mentah-mentah lagi diambil bahasa Melayu jadi bahasa kita, dirubah loh bahasa Indonesia, benar-benar bikin bahasa Indonesia kan gila Indonesia ini. Indah banget ya. Itu pure dari maksudnya pluralisme sendiri, maksudnya dari ya, orang Jawa ngobrol ini. Iya, dulu kan Jong Java, Jong Sumatera, kalau nggak salah dulu orang-orang udah pada setuju sebenarnya bahasa Jawa. Udah oke, memang ya udah, berarti orang yang nggak bisa bahasa Jawa harus belajar lagi. Tapi Soekarno, pokoknya tokoh bangsa yang bukan mewakili dari mana-mana malah nggak bisa gitu, tetap kita tuh plural. Dan bahasa kita satu. Bahasa Indonesia. Nyatanya semua orang bisa kan? Bisa. Kenapa nggak dulu pakai bahasa Inggris sih, bapak yang terhormat? Bercanda. Nggak apa-apa kalau bahasa Indonesia, bagus. Bahasa Indonesia, luar biasa. Aku sama Ri bisa ngomongin orang di sini pakai bahasa Indonesia. Enak loh. Banget. Kayak orang nggak berdosa. Merugikan tuh, Re. Ya kan dia nggak sih, dia nggak tahu juga. Nggak merugikan. Dan dia nggak bergesekan hidup sama kita, jadi nggak merugikan juga sebenarnya. Oke. Lanjut. Jadi jawabannya apa tadi? Ya tadi. Negatifnya susah dari jalan tengahnya. Susah sih. Next question. Jika kamu mati hari ini,
Apa yang kamu sesali tentang hidupmu, Re? Waduh. Kau mati detik ini juga nih. Yang paling kamu sesalin apa? Kau bangun tidur nih. Rohnya udah keluar, kamu lihat badanmu. Anjing, aku mati. Nyesel banget aku soal ini. Apa nih? Menyadari bahwa aku nggak di rumah. Simpel itu. Sesimpel itu. Oke. Kalau aku aduh ya. sekarang banget ya. Jangan, Bener. Langsung ya. tapi jangan deh. Jangan lah, jangan jangan. udah. Bukan bercanda sih. Kalau bisa jawab aja. Kamu tadi menyesali kalau kamu nggak di rumah sekarang. Iya. Kalau aku menyesali aku belum punya anak sih. Iya sih Bin itu juga. Tapi Apa saya menurutku keberlanjutan sebuah keluarga itu penting ya. Paling nggak punya anak satu aja. aduh Bin Cuma dia masang fotomu sebagai bapak, sebagai kakek yang doain kamu siapa ya? juga. Kelangsungan apa maksudnya perkembangbiakan tuh penting. Menurutku sih. Penting banget Iya sih. ya, itulah tapi mudah-mudahan nggak kejadian. Berarti apa ya? Ada orang bilang kayak apa ya? Di Indonesia kayaknya ada peraturannya deh, kayak cewek itu nikah umur 22. Enggak bosnya 21. Bagusnya mah normal, kalau ada aturan itu tertulis, berarti kan nggak ada. 22. Kalau aturan undang-undang ada. 22 cowok 25. Enggak aturan itu mah bagusnya nasihat orang tua ke anak itu kalau bisa 25. Kayak gitu deh. Kalau tertulis nggak ada, setahu tetap yang penting KTP nggak sih 17. Cuma kalau misalnya kita mati di sebelum 25 gimana? Itu yang pikiran aku kayak gitu. Soalnya keberlangsungan generasi itu penting. Bukan cuma buat apa ya? Bukan cuma buat kita pribadi ya, buat keberlangsungan hidup manusia lah. Iya, kayak gitu. Ini yang kan penerus. Aduh. Apalagi buat kita orang Batak, ya penting banget punya anak kan. Ya itulah, pasti ada yang disesalin, tapi aku penyesalan terbesar gue itu sih. Terbesar. Oke. Aku sih nggak di rumah aja sih, kayak apes banget ya. Aku iya sih, maksudnya kayak nggak beruntung itu lah. Aku meninggal di tempat orang yang jauh antah berantah. Yang apa ya, yang aku nggak tahu aku dikubur di mana gitu Nah, kita pasti dipulangin. Nggak mau cuk. aku punya prinsip ya, kalau misalnya aku mati di situ aku harus dikubur di situ. Nggak, serius itu. Misalnya kamu lagi jalan-jalan di Hongkong, kamu mati di Hongkong, dikubur di situ. Wah, budaya nggak bisa ya, Dek. Pemakaman keluarga dan lain-lain. Enggak, itu bukan budaya sih, Bin. Kemauan kayak yang. Masa kamu nggak mau kayak klise yang aku pingin dimakamkan di sebelah istriku gitu misalnya? Itu terlalu ini sih. Muluk-muluk menurutku, Cuk. Kayak yang menyimpan. Siapa tahu afterlife-nya kamu hidupnya di Hongkong mati kalau nggak ada yang dikenal, Cuk. Terbang ke Indonesia lah ya. Iya, tinggal beli tiket aja pesawat gaib. Iya benar. Canda aku serius. Orang Indonesia banyak yang baper sekarang. Kurang tertawa. Next. Ke Inggris makanya. Jangan, corona udah 87 bos. Udah di Indonesia aja cuma 2. Depok yang tahuan. Sampai mana kita sekarang? Do people have a right to be happy or should they have to earn it? Jadi kebahagiaan itu adalah hak atau sesuatu yang harus diperjuangkan? Yang harus diperjuangkan. Hak. Kamu dulu. Kebahagiaan itu adalah hak menurut. Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan tanpa harus ada usaha. Bisa bahagia. Tanpa harus punya uang bisa bahagia. Contoh misalnya kayak apa ya? Sesimpel kita keluar rumah ya kan? Terus misalkan aku punya anak gitu kan, tapi aku nggak punya kerjaan, melihat anak kita masih happy aja kayak gitu, bahagia aja bawaannya, jangan dibawa stres, nggak harus dicapai juga kok. Kamu mau dengar versi Obin paling nyebelin nggak? Versi paling bukan Obin banget. Bahagia itu nggak perlu usaha. Sesimpel kamu bangun tidur, kamu masih diberi nafas aja, kamu udah bahagia. Apaan jawaban kayak gitu, itu mah Arfa kali. Mama jangan sebut-sebut nama orang dong. Keren gak jawabannya? Nggak, maksudnya sesimpel, sumpah nggak harus usaha. Maksudnya ya beberapa, emang sih lebih mudah di saat kamu sudah berusaha dan kamu berbahagia, itu lebih mudah. Cuma bahagia itu tidak, menurut itu hak semua orang untuk bahagia. Orang susah pun bisa bahagia. Iya makanya. Sesimpel lihat anaknya sehat, ini beneran. Sesimpel lihat anaknya sehat, bahagia gak sih? Bahagia.
semuanya bisa dibikin bahagia. Semua bisa dibikin bahagia. Asalkan satu, jangan pernah membuat standar kebahagiaanmu terlalu tinggi. Itu bakal susah. Jangan membandingkan standar kebahagiaanmu dengan orang lain maksudnya. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi kayak orang tuh kan berkomunikasi ya. Iya, ya otomatis compare ya. Melihat orang lain pasti. Kalau misalnya Tahu nggak orang Indonesia sekarang lagi dari tahap apa? apa? Bahagia lihat orang sedih, sedih lihat orang bahagia. Itu bahaya menurut. Aduh, aku kalau lihat orang bahagia seneng banget ya. Iya maksudnya vibes-nya tuh lebih hidup nggak sih kalau orang tuh penuh senyum, penuh apa? Kamu berangkat ke sekolah, ke kelas, ke kuliah, lihat orang senyum semua kan kamu jadi ikut senyum. Lihat berangkat kelas kuliah di kelas orang udah mood semua kan. Udah kayak mood semuanya bawaannya jadi feel-nya udah nggak enak hari itu gitu. Jadi kebahagiaan itu hak semua orang, berhak buat bahagia. Jadi tolonglah yang buat. Dan coba gimana ya? Coba kita tuh beranggapan kita tuh sebagai penyalur kebahagiaan bagi orang lain gitu loh. Contoh? Maksudnya gimana? Maksudnya kita sebagai jembatan untuk membahagiakan orang lain. Ya, dengan cara? Ya dengan cara bikin orang lain bahagia. Misal ada yang kesulitan kita bantu, yang tadinya dia merangut kita bikin senyum. Oh, maksudmu jadilah sumber kebahagiaan bagi orang lain apa gimana? Nggak harus jadi sumber, jadi kalau sumber kan otomatis ya, maksudnya jadi apa ya? Ya gitu, kalau ada yang susah kita tolongin. Jadi orang yang tadinya merengut senyum. Indah tuh hidupnya masih kayak gitu. Bermanfaat gitu loh, yang bahagia aja. Dan nggak melulu, dan orang tuh kadang mengidentikan bahagiaan sama uang. Nggak bisa orang bahagia tanpa uang. Uang tuh unlimited. Nggak bisa, padahal menurutku bisa-bisa aja. Kenapa? Maksudnya bisa-bisa aja orang bahagia tanpa uang gitu loh, Rey. Iya tapi kan aku berpikiran sebaliknya. Oh enggak gitu. Maksudku bisa, orang tuh bisa bahagia tanpa punya uang yang banyak menurutku. Bisa. Cuma akan lebih mudah kalau kau punya uang banyak, akan lebih mudah bahagia. Lebih mudah bahagia. Sekarang yang kamu lagi lakuin sekarang lagi kamu lagi nge-vape bahagia nggak? Bahagia. Vape ada harganya nggak? Ada kan, maksudnya kira-kira gitu loh, sesimpel itu. Kita lagi duduk di tempat yang nyaman ini kan bayar per bulan juga kan akomodasi ini. Bahagia nggak di sini? Bahagia. Yakin? Oh yakin, aku udah compare sama rumah-rumah jelek lainnya, ini paling bagus. Jadi bahagia nggak bahagia. Punya kayak gini nggak bahagia sama internetnya aja sih. Kalau lagi hujan tuh parah. Kalau hujan. Kalau nggak santai aja. Emang kalau lagi udah kira gitu. Jadi kebahagiaan itu hak sendiri yang melakukan, yang menentukan. Kamu nggak pernah lihat ibu habis melahirkan sih? Kamu nggak pernah? Di mana dia lagi kesakitan waktu, aku nggak bilang memperlukan nyawa ya. Maksudnya ekspresi itu lagi kesakitan, begitu anaknya lahir dikasihin, langsung senyum. Nah itu mau dia orang miskin orang kaya utangnya banyak utangnya dikit, bahkan dia utang buat operasi melahirkan itu kan tetap dia bahagia nggak sih? Bahagia sih. Punya anak. Sesimpel itu loh. Kamu nggak lagi dalam keadaan nol, dan lagi minus nih. Tapi ada hal yang baru lahir di keluargamu itu bahagia menurutku. Jadi itu hak, nggak harus usaha untuk meraih itu gitu. Semua orang berhak bahagia siapapun itu. Lanjut. Next question, apa sih pertemanan yang sesungguhnya? Arti persahabatan gitu kali ya. Di sinetron itu arti sahabat, ada lagunya. Susah sih Bin, kamu dulu deh untuk mengartikan sebuah pertemanan yang sejati. Anjir. Ada, kita tuh pertemanan sejati itu ada di saat butuh maupun nggak butuh. Jadi ada peribahasanya itu bahasa Inggris itu. Apa? Friends in need is the friend indeed. Apa gitu. Iya, kira-kira gitu lah kalau aku, menurutku di saat butuh dan nggak butuh. Giliran butuh ya telepon. Giliran butuh ya ngechat, giliran enggak udah kayak orang nggak kenal. Aku nggak suka sih yang gitu. Maksudnya temen yang bener tuh ya udah kita datang nongkrong main PS berdua, nggak harus ada udang dibalik batunya. Tapi kalau ada ya diomongin nggak apa-apa, tapi bukan dijaga hubungan pada waktu itu tak gitu loh. Itu udah otomatis, nggak usah diminta tolong, tak bantu pasti. Tapi kalau yang lost kontak 3 bulan, tapi abis 3 bulan nggak ada ngapa-ngapain, tadi lagi nggak butuh aku, tiba-tiba lagi butuh balik kan parah. Kalau aku sih yang pertemanan yang emang nyambungan ya, dan things in common-nya banyak. Itu ada bahasa itu, yang sefrekuensi, yang frekuensi radio itu sama. Dan senang dengan frekuensi itu. Jadi selalu dalam frekuensi yang sama gitu. Benar. Walaupun orangnya
aku nggak pernah, maksudnya nggak pernah milih-milih temen dalam arti kata latar belakang dia apa sih. Nggak pernah. Mau dia apa kayak terserah, yang penting satu frekuensi. Dan Berarti kamu milih teman berdasarkan frekuensi. iya, maksudnya Dan dalam frekuensi itu tidak ada hubungannya sama latar belakang. nggak ada. Ada dong bos. Maksudnya frekuensi itu gini loh, Bin. Ini radio nih, Ya, 104,075. pasti ada, maksudnya ada program-program, ada siarannya kan. Kita ngedengerin itu sama-sama suka gitu. Iya. Dan yang misalnya ya dari Tapi golongan A sampai D, tapi suka gitu. latar belakang juga menurutku sedikit banyak berpengaruh. Ya paling nggak orang Ambon suka musik, frekuensi soal musik tuh nyambung gitu loh, Re. Karena emang hobinya nyanyi. Oke. Jadi menurutmu latar belakang juga ini Mesti ya? mempengaruhi frekuensi. Frekuensi. Maksudnya kalau orang yang keluarganya ngurusin bapaknya kolektor mobil, frekuensinya pasti mobil otomotif. Ya, Jadi pasti ngaruh. iya, oke. Tapi ya itu yang datang nggak pas butuhnya doang gitu loh. Ya berteman aja kuliah. Itu sih yang paling penting ya. Bin. Kuliah bareng, main bareng, makan bareng. Nongkrong kadang nggak harus ada yang harus diobrolin loh, ketemu ngobrolin ini ya enggak, otomatis nanti ada aja. Kesimpel tiba-tiba aja anggota DPR jadi obrolan juga bisa kok. Yang serandom itu. Serandom itu, apalagi kita kalau ketemu serandom itu. Jangankan itu deh, jangan ngobrolin apa, kayak ngobrolin plastik sampah deh. Bisa, kopi gue diobrolin. Kopi gue segala macam diobrolin. Bisa, jadi nggak harus apa ya. Ya jadi kalian yang sekarang kayak punya teman, aja gitu temennya hangout keluar dah. Nggak usah ada tujuan, makan bareng. Santai aja gitu. Menurutku sih. Sama sih kayak menurutku yang paling penting yang kamu ngomongin tadi sih, Bin, yang nggak datang, yang datang cuma ada butuhnya doang tuh bangsat sih. Next question. Takut ada yang sindir tadi kalau ngelanjutin soal pertemanan gitu deh. Is there a perfect life? Ada nggak sih hidup yang sempurna? Berat. Iya, ada nggak ada. Aku nggak ada. Hidup yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik yang di atas. Jawabanmu sangat tidak Obin. Muka kedua 12 Pak, udah bukan kedua lagi kalau gitu. 10 maksud saya. Enggak, tetep enggak. Gimana ya? Sesempurnanya hidup di desa, hidupnya keluarga kepala desa udah sempurna nggak sih? Menurut rakyatnya sudah sempurna. Waktu kepala desa ini ke kecamatan ada yang lebih sempurna, waktu kecamatan ke kabupaten ada yang lebih sempurna, ada liganya masing-masing menurut gue. Jadi ada yang sempurna enggak? Aduh, ini kesempurnaan, iya bener. Kesempurnaan itu hanya milik yang di atas. Bukan milik, kita tidak memiliki kesempurnaan itu kalau aku ya. Pasti ada aja. Sesimpel orang ngeliat aku misalnya mau ngapain gampang, tapi tetap aja aku kalau berantem mesti kalah gitu. Ada aja gitu, badan kecil gini ada aja. Ya, because you're not designed for Iya, kira-kira gitu. Kamu tuh nggak didesain buat Marxis kan. Jadi kalau kamu bikin karakter game tuh statusnya nggak mungkin Marx semua, pasti ada. Kamu dapet poin mau ngeplusin di mana gitu loh. Kalau habis naik level dapat 1 poin, di Marx ini ditambahin ke atribut mana gitu. Karena pernah tuh ada, ya ini ngomongin kayak yang kapabilitas ya. Ada temanku pernah ngomong, kita tuh harus membutuhkan berapa ribu jam gitu untuk expert dalam suatu bidang. Nah, bidang tertentu untuk ngefullin bar satu, belum bar yang lain. Nah itu maksudnya. Jadi nggak ada yang sempurna kalau aku bilang. Tapi mendekati sempurna tetap ada orang yang ngerasa yang penting itu punya satu, bersyukur. Tapi gini deh, gimana kalau pertanyaannya hidup yang sempurna tuh apa aja sih unsurnya? Kayak yang harus yang ada di hidup yang sempurna tuh apa sih? Apakah beda-beda sih tiap orang. Iya, makanya coba pengen dengar pendapatmu. Hidup yang sempurna, paling sempurna yang ini bayangan aja ya. Ini fantasi. Iya, pemikiran. Tadi sih deh. Tadi jawabanku nomor 1, life goalku. Saat kualitas hidup anakku lebih bagus daripada kualitas hidupku sekarang, itu udah sempurna. Itu sempurna tuh. Sempurna banget. Kalau aku ya. Iya sih. Aku buat nyamain kualitas hidup anakku sama aku sekarang aja mungkin susah. Kenapa susah? Iya, susah aja. Sekarang mbahnya hebat banget anjing. Ya, tapi itulah tantangan hidup kan gitu. Itu juga yang dipikirin orang tua kita ke kita. Iya kan? Iya sih.
Ya juga orang tua kita masing-masing berapa bersaudara, 10, 8, 7. Dulu hidup makan itu dibagi rata gitu. Pasti dia mikir gak sih, anakku jangan kayak gini. Itu yang buat semangat hidupnya kan. Di sekarang kita bisa kayak gini, gitu juga kita ke bawah, gitu juga bawah ke bawahnya. Makanya Mbah lebih sayang cucunya kalau udah punya cucu. Karena Ya itu, karena step by step generasi itu penting. Keberlangsungan eksistensi kita. Dan next generation itu Next akan generation ini membawa istilahnya membawa nama, membawa kita ke iya. Itu berat sih tanggungannya. Perfect life. Aku kayaknya gimana kalau ngomong perfect life kayak gini, apa ya, terlalu berandai-andai sih. Kayak yang perfect life buat apa sih? Aku tuh apa ya, uang penting, cuma nggak sepenting aku punya gimana ya, punya rasa gini loh. Senang nggak sih kalau misalnya di setiap tempat at least kamu punya satu temen gitu? Senang kan. Aku pengen ya, perfect life buat aku tuh kayak yang di setiap tempat aku tuh ada at least. Tapi nge-manage-nya susah ya, Bos. Nge-manage-nya susah, makanya itu. Setiap tempat yang aku maksud misal ada 1000 tempat, aku 1000 teman gitu. Iya kayak gitu. Tapi kan karena kita punya 1000 teman, 1000 teman ya. Oh, kalau kamu bahas teman tahu nama mungkin bisa deh. Tapi kalau kamu bahas tadi yang true friendship itu susah. Sekarang kalian dengerin ini, tanya deh ke hatimu masing-masing, temanmu tuh berapa sih? Inner circle apa gimana? Ya, temanmu tuh berapa sih? Tanya deh ke diri masing-masing. Enggak lebih dari. Sampai sekelas 30. Temanmu semua yakin temanmu semua. Nah itu. Terus mau paling berapa? Ada nggak kamu hitung 1, 2, 3, 10 jari kepake nggak? Coba deh hitung masing-masing. Teman yang benar-benar teman ya. Jadi ya itu. Satu tempat satu teman lah, susah deh. Ya itu maksudnya kalau misalnya mau berandai-andai perfect life dulu ada kayak satu gimana, di London, ada satu di Manchester, ada satu Surabaya, satu Semarang, satu Medan, satu Kendeng. Jadi ibaratnya kemana-mana tuh kita nggak sendiri gitu loh. Perfect life buat aku tuh nggak pernah merasa sendirian. Karena rasa sendirian itu bahaya sih buat aku. Jangan nyindir yang jomblo dong. Enggak. Lanjut. Enggak ada sahabat kita satu masih jomblo maksudku. Jangan disindir, nanti dia dengerin ini nangis. Perasa soalnya. Lagi di Malaysia sekarang. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat Mas Afan, sebut nama aja udah. Sampai mana kita tadi? Does fate exist? Apakah takdir itu ada? Ini sebelumnya aku mau bilang sih jangan disambung-sambungin ke agama dan lain-lain. Jadi jangan dibilang kita penista, nanti repot. Kita dilaporin. Aku belum nikah, jangan laporin dulu lah. Santai. Kita udah disclaimer ya. Karena jawabanku ini kan menurutku nggak eksis. Langsung aja nih. Ya. Kenapa Bin? Kenapa kamu bisa berpikiran se-unusual itu? Karena aku benci sama orang yang mengambing hitamkan fate. Ya. Aku nggak suka banget. Emang udah takdirku kayak gini. Emang udah jalan hidupku kayak gini. Sebenarnya emang fate itu ada untuk dikambing hitamkan. Aku nggak suka aja kayak misal dia udah bodoh banget, terus udah bodoh bukannya belajar malah pasrah. Fate itu mendemotivasi orang menurutku. Kayaknya ini memang bukan bidangku deh. Padahal tadi tak bilang kalau mau expert emang harus usaha. Ya. Kita duduk di sini loh, susah kan dapetin IELTS-nya. Susah kan kuliahnya, nggak gampang. Nasib sama takdir itu beda kan? Nasib dan beda. Takdir itu yang kamu tuh udah ada blueprintnya sebenarnya dari awal. Betul. Menurut takdir. Kalau yang nasib masih bisa dirubah. Nasib tuh kayak ya gitu, kayak nasib lagi bagus hoki atau enggak apa. Tapi jangan ngambil sama takdir. Aduh, aku kok harus nggak ada perkembangan dari dulu, kerjaanmu gini-gini aja. Mungkin takdir mah udah kayak gini, nggak bisa gitulah, jangan pasrah. Mungkin di saat kamu nyerah, kalau kamu nyoba 2 kali lagi udah berhasil. Ya itulah yang aku pernah menganalogikan Nikola Tesla kan. Nikola Tesla tuh kalau misalnya dia percaya sama takdir, ya. Dia sekali mungkin dengan 10 kali nyoba
menemukan listrik, dia akan nyerah dan berpikir bahwa takdir dia bukan sebagai penemu listrik. Nggak usah jauh-jauh Nikola Tesla re. Kalau aku percaya takdir, aku pasrah, aku nggak ada di sini. Betul. Iya kan? Betul. Hampir aku nggak berangkat ke Inggris kalau aku percaya takdir. Karena mungkin takdirnya emang di Malaysia. Aku udah aku orangnya kan pasrah-pasrah aja tuh. Simpel-simpel, ya udah berangkat, ya udah enggak. Untung usaha kan nyatanya bisa. Alhamdulillah kan. Cuma kalau kamu sempet putus asa nggak bisa lah. Gitu. Intinya Menurutku. jangan pernah mengambing hitamkan takdir, karena mau takdir itu ada atau enggak. Nah ya, nggak usah kita pikirin ada apa enggak, tapi jangan sampai takdir itu mendemotivasi kamu. Nah, itu maksudnya jangan sampai gimana ya, jangan sampai nyerah lah, jangan putus asa karena kamu percaya takdir itu buat kamu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gitulah. Lanjut. Nanti bawahnya, bisa gak sih memori itu dihapus? ingatan bisa nggak sih dihapus? Ingatan. Kalau aku jawab ya, enggak. Dihapus benar-benar lupa gitu enggak. Lupa kan kamu misalnya nih, Misalnya pacaran move on gitu. Iya kayak gitu. Move on tuh bukan melupakan mantan menurutku, tapi bukan. Kalau lupa nggak mungkin kan? Oh, masih ingat mantan siapa? Masih? Lupa? Enggak kan? Tapi ya nggak, udah nggak masalah gitu. Tapi berusaha apa ya artinya? Berusaha enggak move on itu. Melepas ketergantungan, melepas ketergantungan. Enggak. Ya dong, melepas dong. Sekarang aku udah nggak tergantung kamu. Iya, tapi nggak lupa. Bahasanya bukan itu. Apa ya? Tapi aku nggak setuju sih orang bilang lupain masa lalu itu. Nyatanya bisa nggak sih melupakan masa lalu? Aku nggak pernah lupa. Ya mungkin pada sesuatu saat udah nggak kepikiran, tapi kalau ditanya ingat lagi. Lebih pas berdamai dengan masa lalu daripada melupakan masa lalu. Itu kalau berdamai nggak setuju. Kalau gimana ya, kalau melupakan masa lalu tuh pesannya nggak bisa lupa juga, bukan kesannya nggak bisa. Iya kayak. Kecuali kita nggak bahas orang yang amnesia atau apa, itu udah medikal lah ya. Biasanya orang normal deh. Bisa nggak sih kamu bertekad buat melupakan sesuatu terus kamu berhasil gitu lupa, itu hebat banget. Kalau emang kelupaan bisa sih. Kelupaan bisa ya, kunci rumah kelupaan bisa, tapi kan ingat juga kan ujung-ujungnya. Kalau kamu lupa bukan lupa kunci deh yang sering. Apa? Lupa ilmu tuh loh di ujian. Kalau itu lebih ke arah amalan aja sih. Kayak amalanku di situ kurang gitu. Iya, itu yang tak maksud. Jadi menurutku nggak bisa juga, memori dihapus tuh nggak bisa menurutku. Kecuali nanti ada teknologi yang menciptakan memori itu udah dalam partikel ion-ion kecil yang bisa diambil, bisa dihapus, mungkin bisa. Tapi sekarang belum. Menurutku memori nggak bisa dihapus. Kalau kamu gimana? Bisa nggak? Enggak sih, nggak bisa dihapus. Seutuhnya gitu ya? Nggak bisa. Nggak mungkin. Kayak setipis aku pertenangan aku SD aku ingat, aku TK aku ingat. Aku kayak pernah mencoba aja gitu, kayak melupakan sesuatu malah keingetan terus. Malah makin nempel karena apa ya? Semakin kita mencoba melupakan, semakin juga kita mengingat gitu loh. Kejadian itu, malah kita tuh flashback lagi. Kejadian atau orang itu? Kejadian aja. Sama orang itu? Enggak. Oh enggak. Gak apa sih. Oke. Jadi intinya nggak bisa kalau di versi kita. Bisa kan memori dihapus? Tidak jawabannya. Titik. Ini. What is right and wrong? Apa itu benar, apa itu salah? Kita nggak dalam kapabilitas untuk menentukan mana yang salah, mana yang benar sih. Itu aku udah nggak suka orang yang menentukan ini salah, ini benar. Jadi kayak kamu jadi hakim tuh, hakim lu udah ada tugas sendiri, ada kuliah sarjana, ada kuliah penjurusan hakim, susah pak. Kenapa kamu tiba-tiba jadi hakim buat orang lain? Menjudge gitu loh, Ri. Iya. Menghakimi orang tuh aku gak suka. Kalau aku balik ke jawaban tadi, apa itu kejahatan? Menurutku apa yang merugikan orang lain tidak benar, di luar itu benar. Yang tidak merugikan orang lain itu benar. Di luar itu benar, menurutku. Berarti aku menilai kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Penilaian sama. Iya, maksudnya kalau kamu mencuri orang lain rugi, aku walaupun aku bukan hakim, aku bisa bilang kamu itu tidak benar. Oke. Karena kamu sudah merugikan orang lain gitu, Ri. Aku nggak bisa ngejawab ini sih, Bin, karena esensi benar atau salah aja aku nggak tahu sebenarnya. Kayak yang nggak bisa menentukan gitu loh orangnya. Nggak usah ke orang lain deh, menghakimi diri sendiri dulu deh. Yang kamu lakuin itu benar apa salah, itu gimana caranya? Apa itu kan pertanyaannya kan apa itu benar, apa itu salah?
yang benar. Hmm. Aku sih selalu mengandalkan logika dan insting. Yang menurut Insting predatormu itu. iya, yang contoh deh kayak kita main ML, ini bener nggak ya kalau kita Iya, ambil game, bawah game sense. kayak gitu lah, lebih ke insting. Kalau Iya sih, lebih insting dan beda-beda. Kadang kalau kamu salah kamu tahu kok. Rasanya nyesel kita kalau Iya, ngelakuin benar. kesalahan. Otomatis. kayak apa ya, Ada yang ganjel. aku barusan ya, aku merasa bersalah nih, tapi awalnya aku merasa bener. Jadi barusan aja tadi tuh aku tuh baru ingat kalau dosen aku tuh baru pulang dari USA. Dia tuh nge-email aku suruh bikin appointment. Dan aku merasa bener dong, sekarang aja deh bikin appointmentnya daripada besok, ntar udah hari Kamis kan besok. Jumat full, maksudnya dari jam berapa ada tutorial dan segala macam. Aku berkeputusan untuk meng-email dosen aku buat besok ketemu saat ini juga, which is bukan jam kerja, which is unethical. Nah itu kan awalnya aku merasa benar, aku pengen iya versi benarnya kan, daripada waktunya habis udah terlanjur weekend karena udah Kamis gitu kan. itu logikanya gitu kan. Iya benar. Tapi sekarang aku merasa salah nih. Iya makanya Kayak salah gitu. tuh insting. Dan wajar tuh berbuat kesalahan karena kembali kita nggak ada orang yang sempurna. Tapi sebenarnya orang ngelakuin kesalahan tuh pasti tahu lah. Tahu perasa. Itu makanya orang agamanya apapun, sukunya apapun, budayanya apapun, orang tuh punya namanya humanity, kemanusiaan. Betul. Pemikiran dimiliki siapa orang tuh pada dasarnya semua manusia tuh baik kok menurut gue. Dan dia merasa nggak ser kalau ada yang salah tuh pasti feeling kita main. Nggak akan rasa enak lah. Makanya kamu punya emosi, di mana kamu bisa nangis, di mana kamu bisa menyesal, di mana kamu bisa marah, di mana kamu bisa marah. Kayak gitu. Jadi itu udah otomatis. Tanpa ada hukum, tanpa ada undang-undang, kita lo tahu kita salah apa benar. Jadi intinya, kecuali yang udah psikopat itu nggak tahu pemikiran gimana ya. Aku sih masih normal. Beda sih kalau psikopat. Aku orang nonton episode di bioskop lah, aku jijik. Nonton itu lo nggak takut. Nonton jarum-jarum masuk tuh nggak bisa aku. Ngilu gimana gitu. Dia menurut ada yang salah di situ. Jadi intinya apa tuh Bin? Apa itu benar dan salah? Aku masih yang tadi kalau versi jawaban gue. Oke. Lanjut. Tinggal 2 lagi nih. 2 terakhir ya. Tadi ada teman kita yang katanya masuk di tengah. Biasa. Nggak kaget. Lagi di Perancis orangnya. Ada orang yang denger, ini orang temannya di Malaysia, di Perancis. Ya bang, programnya gitu Pak. Selamat malam Bapak Olaf. Selamat malam Bapak Olaf. Next episode join ya Pak. Next episode nih ya. Kita undang Avan juga nanti next episode. Sama Arfa, sama Ovar. Lanjut. Apa nih artinya nih? Nih, seberapa besar pengaruh seberapa besar hidupmu bakal berubah kalau kamu dilahirkan sebagai gender yang berbeda? Kalau kamu jadi cewek, hidupmu berubah banget nggak? Banget sih. Ini mah jawaban pasti nggak sih? Jawaban pasti banget. Ya sesimpel hobiku sekarang gaming. Nge-game mungkin. Kalau cewek hobiku make up, ya nggak sih? Iya kayak gitu namanya. Itu kan langsung besar banget ya. Ya sesimpel aku sekarang suka cewek, kalau aku jadi cewek aku suka cowok lah. Tapi maksudnya kamu bakal jadi suatu sifat orang yang sama gak sih kalau kamu jadi cewek? Wah beda sih, karena mungkin orang tua aku akan men-treat aku beda juga. Iya kan, itu kan membentuk kita jadi orang yang berbeda dong. Bukan orang tua sih, orang sekitar kita men-treat kita pasti beda. Jadi kalau aku jadi cewek gimana ya, aku mikir juga. Aku gak lompat pagar, aku SMA mungkin gak nakal. Gak akan mau sama cowok kali aku. Goblok. Iya, kalau aku jadi cewek, aku gak akan mau dekat-dekat sama cowok. Iya, maksudnya jadi itu pengaruhnya besar banget. Gender itu salah satu perbedaan yang fundamental. Aku tahu, semua cowok jahat. Ya kan kalau kamu jadi cewek kan, kamu gak tahu rasanya jadi cowok. Tapi fiksi bener, semua cowok gak ada yang bener ya. Sorry nih buat orang cowok nih. Kecuali Arfa bener. Bin salah. Bin salah. Over salah banget sih. Over salah banget. Aduh. Next. Last question, Roy. Kita udah berapa menit ini bikin podcast? Kok ada unsur-unsur tidak terekam? 1 jam biar pada nggak bosan. Last question. Jika kamu punya sisa hidup 24 jam, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu maksimalkan di waktu itu? Kamu ngapain 24 jam ini?
kita realistis ya. Sekarang aja deh. Misalnya besok nih hari terakhir kamu gitu. Wah, pulang nggak sempet ya? Nggak mungkin lah. Anjing, apes banget dari sini. Nggak lari, nggak harus kita lagi di sini lah pertanyaannya. 24 jam tuh kamu buat apa gitu loh. 24 jam. Aku ya 24 jam ya. Aku kumpulin orang-orang yang paling dekat sama aku. Tak kumpulin di ruang tengah. Kita duduk ngobrol. Udah. Puas aku. Tawa-tawa. Orang tua aku, pacarku, teman-temanku. Tapi bukannya malah gimana ini? Kalau misalnya kita kumpulin semua orang itu orang-orang itu bakal gimana ya? Vibes itu bakal sedih gitu nggak sih? Tahu itu adalah obrolan terakhir sebelum kamu pergi. Jangan ngasih tahu nggak sih? Yang penting di kitanya udah pulang gitu loh. Ini orangnya tahu apa enggak nih? Orang-orang lain nih. Enggak lah kan versi terserah kita mau tahu apa enggak. Kalau aku tetap tahu sih biar pada mau datang aja. Iya makanya orang mau datang kalau misalnya nggak tahu kan mana mau datang gitu loh, ngerti nggak sih? Ya tahu juga nggak apa-apa sih, pasti mereka menghargai kok. Tapi nggak menghargai tapi sad gitu maksudnya, ngerti nggak sih? Nggak akan se-fun itu karena tahu. Ya nggak apa-apa, kalau aku sih yang penting quality time-nya, ngobrolnya. Iya sih. Kalau aku ya, nggak yang aku melakukan hobiku untuk terakhir kalinya aku nggak mikirin itu sih. Kecuali kalau emang ada orang yang emang hobinya sama, hidup ya. Untuk oh itu, ya mungkin atlet sepak bola yang udah mentok jago banget, dia pingin ngegolin untuk terakhir kali itu mungkin punya arti tersendiri buat dia ya. Kalau aku nggak sih, nggak mau aku main game untuk terakhir kali itu nggak penting gitu. Tetap bersosialisasi, quality time. Kalau aku 24 jam terakhir ngapain? Ya sama sih jawabannya gitu. Iya nggak sih? Iya. Paling plong ya. Paling plong lihat orang-orang untuk terakhir di sekitar kalinya. Ketemu, ngobrol, ketawa. Mengingat mukanya satu-satu. Sebelum kita pergi nggak tahu kemana. Belum tentu mati ya, mungkin 24 jam terakhir sebelum 24 jam terakhir sebelum kamu ke Inggris tuh kan kira-kira gitu kan. Iya. Kita maksimalin banget kan kemarin. Kalau sekarang nih, wah apes banget cuy itu kayak orang apa? paling apes. Contoh deh kalau sekarang kita pulang nggak sempet ya? pulang nggak mungkin. Pulangnya udah 18 jauh sehari lah. Nggak sempet pulang sampai sana udah nggak bisa ya. Mati pesawat. Apa ya? Kayak Munir. Hah? Kayak Munir kan mati pesawat. Oh iya ding. Munir aktivis. Munir itu. Bukan Munir Banten. Bukan. Kalau sekarang realistis saja, di Hul tuh cuma ada aku, Irsyad, Gian. video call, telepon, conference, rapat. Kalau itu kayak tadi teman orang-orang terdekat. Tapi via video. Iya video. Tapi sedih banget sih kayak gitu. Sedih banget sih. Hal tersedih gue aku mau berangkat ke sini loh. Sedih banget aku di ruang tunggu itu. Kapan? Pertama kali? Pertama kali. Itu kalau udah yang kedua udah gampang. Sekarang udah gampang. Udah gampang. Kita sebulan lagi pulang, berangkat lagi anjing. Kemarin pulang tanggal 5 Desember sampai sini sebulan lebih. Iya sih. Aku ingat banget sih. Ingat feel-nya pas pertama kali berangkat. Feel di imigrasi tuh. Itu berat banget sih. Setiap kalau di Bandung pulang ke Semarang gampang gitu. Ya kan dari Jakarta ke Medan sejauh itu tetap 2 jam gitu. Ini 18 jam nggak segampang itu dan harganya nggak semurah itu. Itulah. Tapi ya harus diperjuangkan kan, jangan pasrah sama takdir. Iya. Tahu nggak perjuangannya ngapain? Karena orang tua minta pulang. Itu perjuangan. Itu salah satu ikhtiar. Dan itu pinter-pinternya kita. Pinter di ACC apa kan nggak tahu. Kira-kira gitu. Sekiranya nggak di ACC ya kumpulin duit. Sekiranya nggak di ACC ya kumpulin duit. Buat pulang. Kalau udah pulang kan nggak mungkin nggak disuruh berangkat lagi. Ini yang asli dari sejam tadi tuh baru ini yang terakhir yang asli. Nah, jadi ya inti dari obrolan kita yang nggak harus ditelan mentah-mentah. Bisa disaring dulu yang sesuai sama pendengar masing-masing. Kira-kira gitu. Oke, kita sudahi podcast ini. Kita bakalan ketemu di podcast berikutnya di topik-topik yang nggak kalah menarik pastinya. Thank you.